Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Safitri, NIM K1319055, Prodi Pendidikan Matematika FKIP UNS. Di sini saya akan menyelesaikan tugas bahasa Indonesia tentang buku ulasan. Di sini saya mengambil buku yang berjudul Setelah Hujan Reda, karya Boy Tjandra. Yang diterbitkan pada tahun 2014 dengan tebal 196 halaman. Jadi Boy Tjandra ini merupakan penulis yang sangat terkenal dengan karya-karyanya. Sudah banyak novel yang ditulis oleh Boy Tjandra. Kebanyakan bukunya ini berisi tentang cinta, sehingga tulisannya ini tidak asing lagi bagi kalangan pemuda Indonesia. Kali ini Boy Tjandra menulis cerita yang dikaitkan dengan hujan, di mana kebanyakan orang yang beranggapan bahwa hujan adalah sesuatu yang bermakna sedih atau menyedihkan. Nah, di sini Boy Tjandra menceritakan tentang cinta dan kehilangan, tentang mimpi dan harapan. Cinta yang mau memberi warna pada kehidupan manusia, seperti kata Rhoma Irama, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Sedangkan mimpi dan harapan itu juga sangat penting bagi kehidupan manusia. Mengapa? Karena jikalau kita hidup tanpa memiliki mimpi dan harapan, maka hidup kita seperti tak punya arah dan tujuan. Seperti kata pepatah, berlayar tanpa peta. Nah, cerita kita akan diajak untuk membaca kisah cinta antara Aris dan Lara. Aris dan Lara ini adalah orang yang sama-sama ditinggal pergi selama-lamanya oleh kekasihnya. Masa lalunya yang kelam membuat mereka terpuruk dengan keadaan, terutama Lara. Dia sangat susah sekali melupakan sosok kekasihnya. Dan pada saat itu Lara ditinggal oleh kekasihnya pada saat keadaan hujan. Jadi Lara ini selalu menunggu hujan, dan apabila hujan itu datang, Lara selalu senang, tetapi juga sedih karena orang yang ditunggu-tunggu tidak akan datang kepadanya lagi. Suatu hari datanglah seorang Aris yang mengetahui bahwa Lara sedang berada di taman di dekat terminal. Lalu Aris mendatangi Lara yang sedang duduk di sana. Setelah itu mereka akhirnya, seiring berjalannya waktu, mereka berdua semakin dekat. Lalu akhirnya mereka berdua bisa melupakan masa lalunya tersebut. Nah, dari kisah tersebut mengajarkan kita bahwa janganlah kita terus larut dalam kesedihan. Mulailah bangkit karena ada masa depan yang cerah nantinya. Selain kisah cinta yang ditinggalkan karena kematian, ada juga kisah cinta antara Nara dan Nila. Mereka adalah orang yang berasal dari suku yang sama, dan di adat mereka, apabila orang yang berasal dari suku yang sama, mereka ini dianggap sebagai keluarga, jadi tidak boleh ada pernikahan antara sesama suku. Hubungan asmara antara keduanya tidak direstui oleh kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya sangat menghargai adat yang ada di suku mereka. Dan suatu hari Nara merantau ke kota dan berjanji kepada Nila bahwa ia akan kembali dan menikahi Nila. Dengan setianya Nila menunggu Nara. Setiap hari ia mengunjungi pantai di mana Nila dan Nara dulu sering bertemu di sana. Namun sampai Nila tua, Nara pun tak kunjung kembali ke desanya tersebut untuk menemui Nila. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmahnya
bahwa jangan percaya hanya dengan sebuah perkataan tanpa adanya tindakan dan restu dari orang tua, karena restu orang tua itu penting. Jadi apabila kita dilarang, mungkin itu adalah keputusan yang terbaik untuk diri kita. Buku ini juga menceritakan tentang mimpi dan harapan, di mana setiap manusia pasti punya mimpi yang berbeda-beda, punya persentase tekad yang berbeda-beda juga untuk mewujudkan sebuah mimpi tersebut. Karena memang sebetulnya tidak ada hal yang tidak mungkin. Jika kita terus berusaha dan berdoa, selanjutnya serahkan kepada Tuhan yang telah mengatur skenario kehidupan manusia. Dan percayalah bahwa keputusan itu adalah yang terbaik untuk hidup kita. Seperti yang dikisahkan dalam buku ini, ada seorang anak yang bernama Bian. Ia adalah anak yatim yang telah ditinggal oleh bapaknya, dan ibunya hanya bekerja sebagai penyanyi ronggeng di sebuah desa. Ia hidup dengan sangat sederhana, bahkan ia tidak bisa menikmati masa mudanya untuk bersantai-santai, karena dia berusaha membantu ibunya untuk mencari uang, yaitu dengan cara mengamen. Ia adalah anak yang mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Ia bermimpi menjadi penyanyi yang terkenal seperti artis-artis di Jakarta. Namun sang ibu tidak merestui mimpinya itu, karena beranggapan bahwa itu semua hanyalah mimpi yang tidak akan pernah menjadi nyata untuk masyarakat biasa seperti mereka. Namun Bian tidak patah semangat untuk mewujudkan mimpi tersebut, dan akhirnya setelah lulus SMA, Bian pergi ke kota besar untuk meraih mimpinya. Tentunya saat itu ia pergi dengan membawa restu dari sang ibu. Dan apa yang terjadi selama 5 tahun di sana, di ibu kota, dia hanya menjadi pengamen di sana. Namun, hal yang tidak disangka-sangka pun terjadi. Ia mulai masuk televisi dan memulai karirnya dari sana. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu bermimpilah setinggi langit. Dengan doa dan usaha, semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Nah, menurut saya, di sini Boy Chandra berhasil membawa suasana para pembaca untuk mengikuti alur cerita yang telah dibuatnya. Boy Chandra juga berhasil membuat saya masuk ke dalam cerita yang ia buat. Memang saat pertama membacanya terkesan membosankan, tetapi semakin lama kita membacanya, menimbulkan rasa candu untuk membaca novel ini, dan rasa penasaran yang semakin menggejolak saat membaca novel ini. Pilihan kata yang dipilih tidak sulit dan mudah dimengerti oleh para pembaca. Boy Chandra juga berhasil mengubah mindset saya tentang cinta, kehilangan, dan mimpi. Cinta memang tidak jauh dari kata kehilangan. Terkadang apabila kita mencintai seseorang, kita harus bisa mengikhlaskan kepergiannya. Semua itu semata hanya untuk melihatnya bahagia, walaupun bahagianya tidak bersama kita. Sedangkan tentang mimpi adalah sebuah atau sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Karena pada dasarnya, dengan adanya mimpi, kita menjadi lebih semangat dalam menjalani hidup ini. Dan bermimpilah setinggi langit, karena di atas langit masih ada langit. Jadi jangan takut jatuh. Dengan membaca buku ini, banyak sekali manfaatnya, pengalaman yang sangat menarik yang diambil dari kisah nyata. Tentunya terkandung banyak sekali nasihat yang bisa diambil dari novel ini. Jangan lupa baca. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teks ulasan buku Setelah Hujan Reda karya Boy Chandra. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.